Kemarahan publik itu terlalu banyak akumulasi justru di tahun ini. Sebenarnya dari periode akhir Jokowi itu kemarahannya. Makanya faktor Jokowi juga menjadi faktor dari kemarahan publik, meminta memberhentikan Kapolri dan Kapolda karena mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab dari peristiwa itu. Kapolri tidak perlu menunggu diberhentikan oleh presiden. Kalau dia punya etik yang kuat, dia menyatakan mundur dari jabatannya, termasuk Kapolda. Itu represi simbolik, itu kekerasan simbolik kepada warga negara. Bahwa mereka marah karena anggota dewan itu narasinya tidak santun terhadap rakyat, tidak empati, cenderung arogan. Maka ada sebagian masyarakat yang marah dengan ekspresi itu. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini kita masih dalam rangka berduka ya atas meninggalnya dan luka-lukanya beberapa korban dari aksi demo yang kemarin terjadi. Jadi kita masih dalam suasana berduka. Oleh karena itu hari ini saya mengundang tamu yang luar biasa nih. Orang yang pernah juga mengalami waktu tahun 98. Dan beliau sekarang adalah pengajar di Universitas Negeri Jakarta sekaligus sosiolog. Jadi dia bisa memberikan kita gambaran yang nyata. Kalau kita hubungkan dengan peristiwa di 98, kelihatannya agak mirip-mirip. Beliau juga adalah aktivis 98. Kang Ubedillah Badrun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat, Kang Ubed? Sehat, Bang Abang Samad. Kang Ubed, ini kan kita masih berduka ya. Karena peristiwa yang sungguh sangat menyayat hati nih. Ada demo, kemudian itu direpresi oleh aparat ya, itu ditabrak mobil sehingga seorang pengemudi ojol Afan Kurniawan itu meninggal dunia. Belum lagi rekan-rekan mahasiswa yang lain banyak yang terluka. Bahkan ada, saya dapat info juga dari Jogja ada yang meninggal dari Universitas Amikom ya. Amikom. Belum lagi kalau kita lihat selain meninggal banyak yang dipukulin Kak Ubed. Rupanya saya dapat kabar dari Ketua LBH ini banyak dipukulin, ditangkap. Dan rasa-rasanya peristiwa ini kan terjadi, kita harus lihat sebab akibatnya. Penyebabnya ada ketidakadilan terjadi di masyarakat ya. Di lain pihak masyarakat susah makan kan Ubed kan. Banyak mati kelaparan, susah kerja dan lain sebagainya. Tapi di lain pihak anggota DPR mempertontonkan hidup yang hedonis. Membuat kebijakan untuk kepentingannya sendiri, menaikkan tunjangan rumah, bahkan tunjangan beras. Jadi masyarakat ini ada gap nih. Gap ekonomi yang terlalu dalam antara anggota DPR yang hidup bermewah-mewahan. Tapi di lain pihak masyarakatnya nggak bisa makan. Bisa nggak Kang Ubed menjelaskan kepada kita semua apa yang sedang terjadi nih dari amuk massa ini? Sebenarnya kita bisa melihat dalam banyak perspektif di studi-studi tentang social movement ya, ada gerakan sosial itu bahwa setiap muncul satu gerakan sosial itu selalu ada faktor yang membangun kesadaran kolektif di antara mereka. Nah, faktor ini sebetulnya yang saya cermati, apa yang kemarin terjadi itu akumulasi dari kemuakan, kekecewaan dan kemarahan publik terhadap praktek kekuasaan. Jadi kan kita tahu bahwa mahasiswa ini misalnya ya sudah berkali-kali dibohongi misalnya. Mahasiswa ini juga sudah berkali-kali dihianati. Misalnya pada tahun 2019 ada gerakan reformasi di korupsi, kemudian tiba-tiba DPR terus mengesahkan undang-undang itu, misalnya undang-undang Cipta Kerja 2020 dan seterusnya, sampai sempat juga merubah undang-undang pilkada itu dan seterusnya. Lalu muncul agenda gerakan Indonesia Darurat itu, lalu Indonesia Gelap dan seterusnya. Tapi aspirasi murni dari mahasiswa dan kaum cendekiawan itu tidak didengar juga oleh elit politik. Tidak pernah direspon ya kan? Tidak didengar, diabaikan gitu, ya kan? Jangan kan direspon, diabaikan, dicuekin begitu ya. Jadi padahal yang disampaikan oleh mahasiswa dan banyak sekali kelompok cendekiawan itu saya cermati rasional, rasional, argumentatif, based on data gitu, basis hukum juga, konstitusi dan lain-lain. Nah, tentu peristiwa panjang 5 tahun terakhir itu mereka masih ada. Ini mereka ada yang tahun terakhir nih. Masih tolerir ya, mahasiswa yang dulu demo 2019 ada yang di tahun terakhir, ada yang sudah lulus. Tapi mahasiswa yang tahun 2020 demo ini masih di tahun terakhir. Yang 2022, 2023 masih ada mereka di kampus. Dan itu kan ada regenerasi pemikiran tradisi kritis mereka kepada adik-adiknya. Nah, situasi yang sedemikian terpendam itu, lalu muncul ada rencana menaikkan tunjangan
anggota DPR. Lalu mereka mempertontonkan perilaku yang tidak patut ya, kayak joget-joget dan lain-lain begitu di tengah rencana menaikkan anggaran tunjangan itu. Bagi publik dan mahasiswa ini aneh gitu. Di tengah juga masyarakat sedang susah, kelaparan. Ada yang kelaparan, ada yang meninggal semacam, ada yang bunuh diri dan lain-lain. Di tengah situasi itu mereka mempertontonkan itu. Nah, ketika mahasiswa mengkritik, sebenarnya mahasiswa demo tanggal 21 Agustus. Itu mahasiswa tuh, full tuh banyak. Kemudian ternyata respon DPR seburuk itu ya, narasinya. Misalnya, saya sebenarnya nggak mau ngucapin diksi yang kotor gitu, yang apa boleh buat? Ya, apa boleh buat. Kan ada anggota DPR yang bilang, yang mengkritik DPR untuk membuarkan DPR itu tolol gitu kan. Si Saroni ya? Ya, Saroni yang selalu diberhentikan. Tapi itu mekanismenya tidak ada dalam undang-undang itu. Jadi harus dibahas khusus ya. Nanti kita lanjut. Jadi respon publik yang tidak tepat itu membuat marah masyarakat, termasuk juga anggota DPR yang lain ya, yang tidak empati dengan aspirasi publik itu. Nah, itu yang kemudian memunculkan gerakan tanggal 25. Itu mahasiswa bersama masyarakat tuh. Lalu sorenya datang anak STM itu. Nah, tanggal 25 kan juga malamnya lumayan keras ya. Terjadi situasi yang luar biasa. Yang mahasiswa yang ikut terlibat di aksi tanggal 25 itu sedikit. Dari wilayah selatan ya kan ya. Teman-teman gerakan mahasiswa bersama rakyat itu. Nah, tapi aspirasinya saya kira masih rasional mereka. Jadi narasinya bubarkan DPR itu bukan dalam makna tekstual. Tentu mahasiswa nggak mungkin anti demokrasi ya. Karena DPR kan bagian penting harus ada dalam demokrasi. Tapi itu ekspresi kemarahan. Kalau kalian masih seperti itu, bubarin aja, nggak ada gunanya, kira-kira begitu. Nah, responnya yang parah anggota DPR menurut saya posisi mereka ketika merespon aspirasi publik itu nggak rasional ya, cenderung emosional dan arogan dan seterusnya. Lalu kemudian makin memperparah kemarahan. Apalagi kemudian ditambah peristiwa Afan Kurniawan itu, yang ojol ya, yang ojol itu kan membuat kemarahan luar biasa malam itu ya. Lalu paginya Prabowo pidato tapi nggak menjawab tuntutan publik, akhirnya malamnya suaranya terjadi gerakan besar lagi. Jadi awalnya sebetulnya isunya itu fokus pada persoalan DPR, tapi kemudian kan DPR banyak rencana kan mereka ini, tidak hanya kenaikan tunjangan, rencana undang-undang kitab undang hukum acara pidana, ya kan, yang juga ditolak oleh mahasiswa, undang-undang perampasan aset yang dan seterusnya. Itu banyak sekali tuntutan mahasiswa. Saya kira rasional tuntutan mahasiswa itu. Nah, tapi kemudian ada peristiwa Afan itu, itu yang memicu bukan hanya mahasiswa yang marah, tapi seluruh rakyat Indonesia pasti marah lihat peristiwa itu. Saya ketika video itu sampai ke saya dan saya kasih ke teman-teman kolega, semuanya pada keluar air mata itu. Ini negara apa sekejam itu, sebrutal ini. Kan prosesnya ketika dia nabrak Afan itu kan Afan itu terjatuh ya. Harusnya mundur dong. Tapi dia langsung melanjutkan itu. Makanya sengaja ya, seperti ada unsur kesengajaan untuk menyelesaikan manusia ada di depan kendaraan taktis itu. Dan itu menjadi berita internasional. Di semua negara di banyak channel-channel internasional itu menjadi berita. Dan ini soal bukan persoalan sederhana. Ini persoalan kemanusiaan universal. Dan itu pelanggaran HAM terberat ya. Berat itu. Karena menghilangkan nyawa, ya kan. Nah, ditambah lagi represi dan macam-macam itu. Nah, itu yang kemudian membangkitkan gerakan perlawanan bukan hanya oleh mahasiswa tapi juga seluruh lapisan masyarakat. Nah, berikutnya kemudian ditambah lagi peristiwa di Jogja, Reza Pratama ini, ya, kemudian menjadi isu yang diberitakan dan menjadi catatan penting. Ternyata kemudian mahasiswa juga jadi korban. Tadinya sempat tidak ketahuan itu ya, disembunyikan berita itu. Iya. Dan ternyata kemudian benar meninggal begitu. Dan itu juga memicu mahasiswa untuk kembali marah. Kembali mengekspresikan bahwa mereka menolak tindakan-tindakan brutal, represi dan lain-lain. Dan mahasiswa saya kira mereka adalah entitas yang rasional dan kembali merumuskan tujuan-tujuan mereka agar on the track bahwa mereka menginginkan DPR direformasi secara mendasar begitu ya. Kemudian tuntutannya sudah mulai naik juga, termasuk meminta memberhentikan Kapolri dan Kapolda karena mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab dari peristiwa itu.
tidak mampu untuk mengendalikan massa yang anarkis dan lain-lain. Ditambah tadi poin-poinnya banyak sekali mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan, dan menurut saya elit politik kita miskin etik ya. Miskin etik ya? Ya, saya kira para elit itu ya? Para elit perlu belajar juga pada Jepang ya menurut saya. Manusia Jepang itu seperti manusia etik ya. Iya, kalau dia bersalah dia mundur. Bersalah sedikit saja, ya, itu langsung mundur. Jadi harusnya itu dilakukan oleh Kapolri ya? Iya. Dia harus mundur, nggak perlu diminta mundur. Iya, Kapolri tidak perlu menunggu diberhentikan oleh Presiden. Kalau dia punya etik yang kuat, dia menyatakan mundur dari jabatannya, termasuk Kapolda dan lain-lain lah. Elit kepolisian yang bertanggung jawab terhadap pengamanan. Saya kira itu. Itu yang memungkinkan akan meredakan situasi. Jadi tuntutan tunjangan dibatalkan, kemudian rencana undang-undang KUHP yang ada beberapa pasal yang bermasalah kontroversial segera dihilangkan, gitu. Kemudian undang-undang perampasan aset segera diundangkan dan seterusnya. Jadi tuntutannya rasional, dan kalau itu semua dipenuhi, selesai ya. Selesai. Tapi kalau tidak, Bang, itu meningkatkan akumulasi kemarahan publik. Sebagai mantan aktivis nih dan masih punya jaringan di mahasiswa, Kang Ubed ya, kalau misalnya tuntutan-tuntutan ini tidak direspon positif oleh penguasa, apakah demo akan masih berlangsung? Sebenarnya terbukti 2 hari ini. Ketika Prabowo pidato, ternyata demo masih berlangsung. Ketika Prabowo mengumpulkan tokoh-tokoh ormas agama dan mereka pidato, demo masih berlangsung. Ketika terakhir Prabowo mengumpulkan ketua-ketua partai pidato, demo masih berlangsung. Bahkan hari ini di Sumatera Barat, di Jogja, dan di banyak daerah. Karena apa? Mereka kenapa masih bergerak? Karena ada tuntutan fundamental yang tidak terpenuhi. Ya. Selain urusan tunjangan DPR, itu ada bagaimana kemudian Prabowo memberikan hukuman keras terhadap pihak aparat misalnya. Itu kan penting tuh, melakukan semacam koreksi mendasar ya, dengan bentuk misalnya memberhentikan Kapolri misalnya. Nah, di sisi lain Kapolri masih punya etik. Kalau daripada diberhentikan mending mundur kan, itu lebih terhormat sebetulnya. Dia punya tanggung jawab moral. Jadi saya sebenarnya termasuk menunggu itu. Mungkin nggak Kapolri mundur kan itu. Ternyata enggak. Kalau enggak berarti ada problem etik di dalam dirinya. Maaf saya sebutkan kan persepsi ini, analisis ini muncul karena perilaku kan. Termasuk juga kepada saya kira kepada Presiden Prabowo ya. Kang Ubed, ini kan kalau kita lihat seharusnya ada seperti tadi Kang Ubed katakan harusnya ada respon yang positif untuk bisa mencari jalan keluar dari tuntutan mahasiswa dan rakyat itu. Tapi justru yang saya lihat tiba-tiba muncul pernyataan pemerintah, ada panglima, ada kepolisian, yang tiba-tiba pernyataannya sebenarnya pernyataan yang menurut saya itu sangat sangat melukai juga kita sebenarnya, karena justru yang disampaikan bahwa akan melakukan tindakan yang lebih keras gitu ya, tegas terhadap aksi-aksi demo gitu, kira-kira begitu ya. Jadi seolah-olah ada ancaman terhadap demo dan lain sebagainya, atau kamu membacanya gimana? Dalam istilah sosiologi politik itu namanya represi simbolik. Jadi atau simbolik violence sebetulnya dari negara terhadap rakyat. Saya kira negara di era modern sekarang, di era digital demokrasi, harus menghentikan tuh narasi-narasi yang bersifat ancaman. Tindakan keras itu memang sudah ada aturannya, ada prosedurnya, ada protapnya. Tidak perlu disampaikan. Dan mereka punya mekanisme bagaimana mengamankan situasi itu. Tapi ketika disampaikan di hadapan publik, itu symbolic of violence. Itu represi simbolik, itu kekerasan simbolik kepada warga negara. Nah, saya khawatir ada kekeliruan analisis di lapisan elit. Jadi kan misalnya gini, yang melakukan tindakan kekerasan yang tidak pada sasaran yang tepat misalnya, itu adalah entitas tertentu. Tapi yang disasar dihajar mahasiswa misalnya. Kan aneh ya. Kalau aparat punya teknologi canggih untuk menelusuri itu sebetulnya dengan mudah kok. Siapa di belakang mereka ini? Diruntun aja. Kan mereka bisa, bahkan kemarin sempat nangkap 600 orang kan? Kan bisa diidentifikasi tuh. Kalau itu anak-anak STM mana? Apakah mereka karena kesadaran sendiri, karena marah karena teman ojol di Lindes, atau karena disuruh? Disuruh siapa? Kan bisa ditanya. Kalau nggak ngaku berarti memang enggak gitu loh. Mereka sadar karena empati pada Afan, almarhum Afan misalnya. Dan mereka lihat ada ketidakadilan. Iya, jadi kalau nggak menemukan bukti valid bahwa mereka adalah aktornya, ya nggak usah disebutkan juga.
Kemudian cara menanganinya harus lebih humanis dong, lebih dialogis dan lain-lain. Dan kemudian dengan narasi verbal yang keras terhadap demonstran begitu. Jadi kalau pakai logika itu sebetulnya kan ini problem sederhana ya. Mahasiswa masyarakat menuntut A, lalu kan pemerintah kalau logis dia analisis tuntutan ini rasional apa enggak. Kalau rasional ada dasar hukum yang bisa penuhi kan begitu. Dan kalau menurut kita itu rasional, Kang? Rasional. Rasional di tengah penderitaan masalah seperti ini. Rasional. Jadi kok sesusah itu untuk mengabulkan tuntutan yang begitu rasional dan sangat kontekstual dengan kondisi bangsa ini gitu. Jadi menurut Kang Ubed, respon pemerintah yang tiba-tiba justru lebih mempersoalkan terhadap dampak dampak kerusuhan, terus ada pernyataan mengeluarkan bahwa akan melakukan tindakan yang keras, itu justru memicu dan menghadirkan tanda tanya besar. Mengapa susah untuk memenuhi tuntutan publik yang juga sebetulnya bisa diterima tuntutannya? Lalu mengapa mereka menggunakan narasi kekerasan yang bersifat verbal itu terhadap publik? Jadi kalau kemudian itu yang terus itu dinarasikan oleh kekuasaan, bahkan sudah mulai membuat kambing hitam misalnya. Katanya orang dari luar. Ada yang kerbau hitam ya. Terus juga ada aktor intelektual dan lain-lain. Menurut saya itu narasi-narasi lampau itu. Narasi-narasi lama kan Pak John Orde Baru ya. Itu selalu kalau kita goyang. Ada aktor intelektual di balik ini. Ditunggangi. Sebetulnya rakyat ya, mahasiswa itu ditunggangi oleh keinginan mereka. Nggak mungkin puluhan ribu orang berduyun-duyun kalau mereka disuruh oleh orang. Nggak mungkin, benar ya? Itu karena panggilan hati ya? Panggilan hati. Mungkin kalau tidak ada peristiwa pelindasan terhadap Afan Kurniawan, mungkin tidak sekeras ini gelombangnya. Kan itu. Jadi ada faktor, ada sebab akibat. Sebab akibat yang sebetulnya bisa dicermati secara logis. Mengapa masyarakat begitu luar biasa? Kan kita lihat waktu ketika Afan dikuburkan di pemakaman didukung oleh ribuan ojol itu yang luar biasa, dan dunia melihat itu. Kang Ubed, ini kan sebenarnya peristiwa ini akan menjadi catatan hitam bagi dunia internasional terhadap Indonesia ya. Apakah Kang Ubed melihat bahwa ini kan kemarin sempat tuh habis pertemuan dengan ketua-ketua partai ya, dan setelah pertemuan dengan ketua-ketua partai itu mulai pemerintah menyampaikan bahwa itu harus ada tindakan yang represi dan lain sebagainya. Kemudian mulai menyinggung tuh bahwa ada aktor-aktor di balik ini, tindakan-tindakan terorisme, makar dan lain sebagainya. Kalau menurut kau, apakah ini sebenarnya masukan-masukan yang sengaja dibuat oleh ketua-ketua partai terhadap presiden sehingga keluarlah pernyataan-pernyataan itu agar untuk membela diri mereka? Kira-kira. Pertama bisa jadi itu hasil dari diskusi dengan ketua partai. Bisa jadi itu interpretasinya presiden terhadap masukan dari ketua partai, kan? Bisa jadi juga itu muncul spontan dari ketika saat mereka konferensi pers. Jadi menurut saya itu perlu dicermati. Apakah betul bahwa gerakan ini ada makar? Makar itu kan berarti mau mengganti kekuasaan ya. Banyak indikatornya harus terpenuhi ya. Banyak indikator harus terpenuhi bahwa itu sebuah makar gitu. Saya kira tidak sampai sejauh itu. Kan tuntutannya jelas kok, mahasiswa dan rakyat itu. Kalau kecuali tuntutannya bubarkan negara, itu makar. Ganti kekuasaan dengan cara yang kudeta misalnya. Ini kan cuma dia minta reformasi DPR. Reformasi Polri. Polri dan ganti pimpinan Kapolri. Karena itu wajar, karena dianggap dia bertanggung jawab terhadap. Jadi sesederhana itu. Apalagi kemudian menyebut juga teroris. Itu pembahasan ya. Saya maaf ini kesalahan diksi ya. Jadi yang ada tuh bukan teroris. Kalau bahwa kemudian ada gerakan massa yang menyerbu rumah-rumah elit politik, itu mungkin dalam studi itu namanya teror, tapi mereka bukan dalam arti terorisme. Karena itu pelampiasan kemarahan, ekspresi dari kekecewaan yang mendalam. Dan itu eksiden terhadap elit politik. Itu kan kalau sampai disebut terorisme luar biasa. Jadi menurut saya berlebihan. Berlebihan, dan Bapak Prabowo sebaiknya mulai untuk mendengarkan dengan tenang masukan-masukan dari banyak orang begitu ya.
termasuk dari kita ya. Jangan mendengar orang sekeliling aja ya. Iya, lebih terbuka, dan saya khawatir informasi yang diterima oleh Pak Prabowo tidak setepat apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Oke, Kang Ubed, kan menarik tuh. Tiba-tiba tadi yang Kang Ubed cetak ada ekspresi amuk massa yang melampiaskan dengan masuk ke rumah anggota DPR yang secara etik itu tidak pantas ya, misalnya Sahroni dan lain sebagainya, ada Eko, ada Uya itu ya, digerebek rumahnya. Apakah itu luapan kemarahan rakyat karena melihat orang ini nggak punya etik, nggak punya moral menyampaikan pendapat, dan kemudian orang ini hidup terlalu hedonis di atas penderitaan rakyat? Kira-kira gimana? Iya, jadi gini, amok massa, penjarahan itu kan lahir dari sebuah keadaan dalam sosiologi disebut kerumunan. Kerumunan ya? Kerumunan itu biasanya itu entitas yang mudah sekali mengekspresikan irasionalitas. Karena dia kerumunan. Jadi kalau ada orang berkerumun, karena tidak memiliki ideologi yang sama nih. Berbeda-beda. Terus tiba-tiba ada satu orang bakar, itu akan ikut. Jadi ada suara determinan di ruang kerumunan, itu akan menggiring kerumunan itu akan menuju tujuan yang sama. Itu sifat kerumunan ya. Artinya ada irasionalitas di situ, ada sifat emosional yang cepat reaktif begitu. Itu kerumunan. Jadi kalau kerumunan itu karena tindakan irasional, maka sebetulnya perlu mencari faktor-faktornya. Mengapa mereka emosional itu, semarah itu? Nah, baru kan kita ketemu, bahwa mereka marah karena anggota dewan itu narasinya tidak santun terhadap rakyat misalnya. Tidak empati, cenderung arogan. Maka ada sebagian masyarakat yang marah dengan ekspresi itu. Kan sebetulnya kalau kemudian anggota DPR melakukan semacam, kalau dalam komunikasi politik ada namanya corrective action. Dia cepat melakukan koreksi melalui tindakan-tindakan dia atau narasi dia terhadap narasi sebelumnya. Kalau minta maaf, beneran minta maaf. Jangan yang kemudian ada tapi-tapinya gitu loh. Atau ada semacam narasi lain yang sifatnya menegasikan permintaan maaf itu. Jadi menurut saya sepertinya juga anggota dewan perlu banyak belajar komunikasi politik yang baik. Perlu dibekali dengan banyak ilmu. Karena kan tidak semua orang sebetulnya mudah menjadi anggota DPR lalu kemudian seenaknya berbicara di depan publik. Kang Ubed, apakah dampak dari kebablasannya sebagian anggota DPR ini yang kalau kita lihat kan rata-rata berasal dari selebritis ya? Apakah itu dampak karena partai tidak punya mekanisme menyaring orang yang menjadi caleg? Harusnya kan kalau menjadi caleg itu harus punya kapasitas, ya punya empati, punya sensitivitas, nggak boleh ujuk-ujuk orang yang punya duit aja yang masuk. Iya, saya kira ini koreksi ya buat partai politik ya, bahwa rekrutmen kader itu perlu dievaluasi. Kemudian bagaimana kemudian kader yang sudah diterima itu diedukasi dengan sekolah politik yang dikasih pembekalan etika politik, komunikasi politik dan lain-lain yang saya kira yang lebih baik lah. Saya nggak tahu konsultannya partai itu siapa gitu ya, atau memang problemnya karena kadernya nggak mau belajar dan seterusnya. Atau konsultannya cuma terima bayaran dan nggak serius untuk membangun karakter anggota dewan dengan baik gitu. Dan ketua partai dengan mudah, yang penting dia artis ya, banyak followernya, ditarik gitu. Saya kira cara-cara seperti itu perlu dikoreksi, perlu dievaluasi ya. Bahwa menjadi anggota dewan itu bukan prestis. Menjadi anggota dewan itu artinya dia menjadi wakil rakyat, bukan wakil kepentingannya, bukan wakil sekedar entitas dan profesinya begitu. Bahwa dia seorang artis, lalu masuk di sebuah partai yang menjadi anggota DPR, lalu masuk komisi apa, kan kita perlu tahu banyak artis masuk di komisi apa, komisi ekonomi kah, komisi kebudayaan kah gitu, atau di komisi yang lain. Kita perlu meriksa itu kompetensinya ya. Iya, kalau kemudian ternyata beda ya berarti bukan kompetensinya, kan berarti problem juga. Jadi berarti kalau Kang Ubed lihat anggota dewan ini ada persoalan dari segi kompetensi dan kapasitasnya di situ. Dan sebetulnya kita kan tidak melarang semua orang untuk masuk politik ya, masuk DPR, masuk artis. Tidak ada larangan itu, jadi boleh-boleh aja. Tapi kan ada artis-artis yang ketika dia menjadi anggota dewan, dia betul-betul merubah dirinya. Ya, ada beberapa yang kualitasnya saya kira cukup bagus ya. Betul. Tidak semua artis macam itu. Jadi mestinya ini menjadi pembelajaran penting buat para artis yang masuk ke DPR untuk ya mendapatkan konsultan yang berkualitas lah ya, yang baik begitu, dan betul-betul untuk membentuk karakter seorang politisi yang handal. Kang Ubed, ada yang lebih menarik lagi ya, selain
anggota DPR yang hedon ini yang Jejara ya, rumahnya itu kan tiba-tiba kita lihat juga kalau nggak salah ya kan rumah Menteri Keuangan juga Sri Mulyani itu kira-kira kenapa tuh? Amarah rakyat juga karena selama ini kebijakan Sri Mulyani selalu menaikkan pajak atau gimana tuh? Ada narasi yang ditafsirkan oleh publik sebagai menyakiti juga. Ketika Sri Mulyani mengatakan bahwa kira-kira dia bertanya masa sih semua gaji itu dibebankan pada negara, termasuk gaji guru dan dosen. Itu kan mungkin Sri Mulyani bertanya, tetapi narasi itu justru pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat rakyat publik jadi tanda tanya. Ini kenapa? Kok guru didiskreditkan, misalnya, kok dosen yang menyiapkan generasi didiskreditkan, dan saya mendapat informasi ternyata anak-anak sekolah itu yang ikut demo kemarin, Mas, karena mereka nggak rela kalau gurunya dibegitukan. Gitu. Itu saya mendapat informasi ya dari wartawan. Jadi mereka spontan juga. Jadi wartawan nanya kenapa kamu demo? Sehabisnya ini negara ini menghina guru saya. Kira-kira begitu ya. Jadi hal-hal yang wajar. Hal wajar, mereka empati terhadap gurunya, mengekspresikan. Ini perlu dikoreksi. Dan kebetulan Sri Mulyani rumahnya ada di Jakarta, di daerah selatan sana ya, di Tangerang sana ya. Di Bintaro ya? Di Bintaro. Karena itu banyak anak sekolah-sekolah juga di situ. Saya tidak tahu persis siapa yang melakukan penjarahan pada rumahnya itu. Tapi kalau kemudian kita melihat bahwa ada narasi Sri Mulyani yang kemudian ditafsirkan oleh publik seperti itu. Di saat yang sama, secara ideologi ekonomi kan juga Sri Mulyani mungkin adalah menteri, sepanjang menjadi menteri banyak yang banyak utangnya kan itu. Dan menjadi beban negara. Dan kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat ya? Iya, banyak kan mungkin kurang berpihak pada rakyat. Tapi yang menjadi beban negara kan sebenarnya utang banyak sekali. Sehingga kita mesti membayar bunga utang aja sampai angsuran bisa hampir 1.000 triliun. Kalau menurut Kang Ube itu juga perlu dijadikan salah satu yang harus di-reshuffle. Saya kira kalau saya Sri Mulyani saya mundur. Harus dia mundur ya? Iya, seperti Kapolri. Seperti Kapolri. Daripada diberhentikan, mendingan mundur, lebih terhormat. Kalau punya etik politik ya. Saya nggak tahu kenapa di Indonesia ini orang pada nggak mau mundur kalau bersalah ya. Saya heran itu. Berarti nggak punya etik ya? Ada problem etik di dalam dirinya menurut saya. Ya kalau Prabowo juga paham misalnya situasi makin memburuk semacam ini dan orang sudah tidak percaya sama Menteri Keuangan, ya bisa reshuffle. Saya kira bisa ganti misalnya menteri, kan terlalu banyak anak bangsa yang ahli ekonomi kok. Dan ada juga yang punya akses ke banyak dunia internasional, banyak saya tahu. Mau akses ke World Bank juga ada orangnya. Bukan cuma Sri Mulyani. Bukan Sri Mulyani, ada juga yang sekelas Sri Mulyani, gitu. Ini biar Prabowo tahu ya. Tapi sudah tahu sebenarnya beliau. Dan mungkin lebih pintar juga dari Sri Mulyani. Iya. Dan seterusnya banyak gitu yang ahli-ahli ekonomi dan sudah sifatnya selevel Sri Mulyani, bahkan bisa lebih. Tapi kalau Prabowo tidak melakukan reshuffle, tidak mengganti Kapolri, Kapolda dan seterusnya, saya termasuk orang yang memang belum percaya sama Prabowo untuk melakukan hal yang seperti itu ya. Tapi kalau dia mau melakukan itu, memberantas, termasuk memberantas korupsi, kan akumulasi marah publik itu kompleks banyak, termasuk mereka marah karena korupsi di Indonesia kok nggak berhenti itu. Dan termasuk juga pernyataan Muzani yang masalah komisaris itu, yang sudah ada putusan MK bahwa Wamen tidak boleh merangkap komisaris. Itu kan diabaikan, dia bilang kita tidak perlu. Itu mungkin bagian semua. Jadi bagian dari kemarahan publik juga itu. Marah semua. Wamen merangkap komisaris. Wamen merangkap jabatan komisaris dan lain-lain ya. Belum lagi banyak laporan masyarakat ke KPK yang belum dituntaskan. Jadi rakyat tuh ini urusan korupsi, bahkan PPATK sempat menyebutkan kan. Sampai 984 triliun uang dikorupsi dalam 1 tahun. Atau ada peredaran uang korupsi ya sepanjang 1 tahun 2024 itu kan menunjukkan bahwa korupsi merajalela. Mestinya Prabowo prioritas tunjukkan dong dia sebagai jenderal ya kan, mantan komandan Kopassus lagi. Bagaimana cara mengatasi korupsi? Masa tidak bisa? Jadi sebetulnya kemarahan publik itu terlalu banyak faktornya. Akumulasi ya? Akumulasi justru di tahun ini. Jadi dari periode akhir Jokowi itu kemarahannya. Jadi ini sebenarnya kemarahannya dari Jokowi, gitu kira-kira. Makanya faktor Jokowi menjadi faktor dari kemarahan publik. Berarti kalau begitu harusnya menteri-menteri Jokowi harus di-reshuffle ya? Mereshuffle itu kan ada dua argumennya. Pertama kinerja, secara kinerja seperti apa? Yang kedua secara politik, ini kelompok mana? Dan komitmennya kepada negara seperti apa? Ini kiblatnya misalnya kemana ya? Apa ke Solo, apa ke
kemana gitu ya, atau ke Kertanegara atau ke Hambalang gitu. Itu kan perlu dianalisis terus mereka bekerja benar nggak. Jadi antara Solo dan Hambalang ya? Iya, kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya banyak menteri sih bermasalah sebetulnya. Oke, dan kapasitas ya? Iya. Kita ada kapasitas ya? Yang bermasalah lah ya. Narasinya aja sempat bikin rakyat marah kan. Ada tanah nganggur dicaplok negara, misalnya gitu. Ada banyak lah menteri-menteri yang lain, termasuk yang kasus korupsi dan judol dan lain-lain itu. Nakir. Iya, tenaga kerja, Menaker, kemudian Menkominfo, siapa yang dulu Menkominfo sebelumnya kan jadi menteri apa? Menteri Koperasi sekarang. Saya sebutkan lah ya, itu kan ada menteri yang kena perkara kan. Dulu Menkominfo, kemudian menteri yang lain, olahraga dan lain-lain lah. Saya kira banyak sekali menteri-menteri bermasalah dan banyak perkara korupsi di belakangnya itu. Oke, itu yang membuat rakyat marah ya? Iya, kok kayak gini performa kementeriannya. Kang Ubed, ini setelah kejadian ini, kemudian ketua-ketua parpol ini seolah mau mencitrakan dirinya ingin berubah, tiba-tiba mengumumkan, ya misalnya Nasdem mengumumkan bahwa sudah menonaktifkan Sahroni dan Nafa Urbah. Kemudian PAN katanya menonaktifkan Eko Patrio dan Kuya dan lain-lain sebagainya. Begitu pula Golkar menonaktifkan si Kadir. Ini saguara apa lagi nih? Itu nonaktif dari mana? Menonaktifkan dari partai politik atau menonaktifkan dari anggota DPR? Kalau nonaktifkan berarti hanya sementara. Gaji tetap jalan? Iya, nanti bisa aktif lagi. Berarti kalau dia dinonaktifkan, dia tidak masuk kerja tapi gaji tetap jalan? Iya, itu dia. Karena secara hukum, secara undang-undang belum diberhentikan dari anggota DPR kan itu. Oh, itu lebih berbahaya sebetulnya. Artinya tidak dapat dibenarkan secara undang-undang. Dasar hukumnya apa? Tidak ada dasar hukumnya. Saya lagi telusuri juga belum ketemu dasar hukumnya. Nggak ada di dalam tatip mungkin. Iya, menonaktifkan itu. Yang ada kan PAW. Pergantian antar waktu. Ya, kalau enggak diberhentikan jadi anggota partai, otomatis dia harus diganti kan gitu. Jadi nonaktif itu tidak diatur dalam undang-undang DPR ya? Iya. Apakah ini bagian dari proses membodohi rakyat? Karena tidak ada undang-undang, bisa ditafsirkan ini dramaturgi aja. Waduh, ya kan? Seolah-olah responsif pada rakyat, tapi sesungguhnya mengelabui publik gitu. Saya kira ini perilaku semacam ini harus dikurangi lah. Ini bisa menimbulkan kemarahan lagi masyarakat. Karena menipu ya? Karena menipu, membohongi, dan nggak serius gitu. Harusnya kan kalau konkret dia mengumumkan akan melakukan pemberhentian. Dan melakukan PAW itu yang konkret ya? Iya. Itu kan ada dasar kalau PAW kan? Iya. Jadi bisa itu lakukan itu. Itu mudah. Ketua partai. Nah, kalau ketua partai nggak bisa melakukan itu berarti ada apa-apa. Gitu. Oke, berarti ini hanya sekedar lip service dan membodohi rakyat ya? Iya. Saya kira perlu dikoreksi itu. Perlu dikoreksi. Kang Ubed, apa hikmah yang kita ambil dari peristiwa ini? Karena kan harusnya kita tidak melihat akibat yang terjadi, misalnya ada kerusuhan, tapi apa penyebab sehingga peristiwa ini terjadi? Saya kira penyebab peristiwa ini terjadi karena performa elit politik yang buruk. Baik elit politik 5 tahun terakhir ini maupun yang baru ini. Saya aneh juga, misalnya presiden pidato di publik sendirian itu. Ya, kemudian narasinya tidak berhasil meredakan gejolak. Kemudian kepolisian performanya begitu itu. Para menteri kinerjanya ya saya kira penuh masalah lah ya. Mungkin rapotnya masih merah. Meskipun BPS mengklaim angka pertumbuhan ekonomi 5% kan, tapi kan kemudian digugat oleh banyak ilmuwan dan banyak lembaga riset. Dan katanya itu mau diajukan ke PBB. Iya, dan seterusnya. Jadi menurut saya kinerjanya buruk, maka sebetulnya ini momentum buat Prabowo untuk melakukan bersih-bersih. Ya, kalau tidak melakukan bersih-bersih ya udah memang masalah gitu loh. Kan jadi masalahnya akumulatif. Tidak hanya masalah ada di Prabowo, tapi menterinya banyak masalah. Termasuk juga wapresnya membawa masalah kan. Jadi menurut saya perlu diingatkan juga. Jadi menurut Kang Ubed harus cuci gudang ya? Cuci gudang. Sampai ke wapres ya? Iya. Kan kalau kerusakan itu sistemik dan luar biasa, harus dirubah dengan cara-cara yang luar biasa juga. Oke, nggak boleh biasa-biasa ya? Nggak bisa biasa-biasa saja. Berarti Prabowo harus melakukan cuci gudang? Iya, saya kira itu. Oke. Terima kasih Kang Ubed, luar biasa apa yang disampaikan. Mudah-mudahan mencerahkan kita sekaligus menuntun nih para mahasiswa ya untuk bisa melihat jalan keluar yang terbaik dari semua peristiwa ini agar supaya kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini.